Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani dengan NIM 222 020386 Prodi Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Peran Teknologi dalam Ekonomi dan Sosial. Yang pertama, apa sih itu teknologi? Teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah yang bertujuan praktis dalam kehidupan manusia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani teknologia yang mengacu pada keahlian dan pengetahuan dalam pembuatan objek serta metode rasional yang berkaitan dengan keterampilan tertentu. Secara umum, teknologi mencakup keseluruhan sarana yang digunakan untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Materi selanjutnya yaitu peran teknologi, terbagi menjadi dua. Yang pertama, di bidang ekonomi. Peran teknologi dalam ekonomi sangat signifikan, di mana kemajuan seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi dan distribusi, mengurangi biaya operasional, serta menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih konsisten. Selain itu, inovasi digital seperti e-commerce dan fintech telah mentransformasi model bisnis tradisional, memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar global dengan lebih mudah dan meningkatkan inklusi ekonomi melalui akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan. Yang kedua, di bidang sosial. Dalam aspek sosial, teknologi telah merevolusi cara manusia berinteraksi dengan media sosial dan platform digital, memungkinkan komunikasi instan tanpa batas jarak, serta memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan informasi melalui pembelajaran daring. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial, termaksud perubahan norma, nilai, dan pola kerja yang lebih fleksibel dalam masyarakat modern. Baik, materi selanjutnya yaitu dampak teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau biasa dikenal dengan TIK telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dengan sangat signifikan. Dampak TIK juga berpengaruh pada ekonomi dan sosial, seperti pada dampak ekonomi. Yang pertama, kapitalisme global adalah sistem ekonomi di mana pasar dunia menjadi terbuka dan transaksi perdagangan serta aliran barang dan jasa terjadi secara internasional. TIK berperan besar dalam meningkatkan kapitalisme global secara berkembang. Dan yang kedua, industrialisasi. Industrialisasi merujuk pada peralihan suatu negara dan wilayah dari ekonomi agraris atau berbasis pertanian menjadi ekonomi yang lebih didominasi oleh industri dan manufaktur. Yang ketiga, efisiensi biaya adalah pengurangan pengeluaran yang tidak perlu dalam proses produksi atau operasional sebuah perusahaan. Dampak sosialnya itu ada tiga. Yang pertama, teknologi mengatasi ruang dan waktu. Dan yang kedua, manusia mulai akrab dengan benda. Dan yang ketiga, ketergantungan tinggi pada teknologi. Baik, materi selanjutnya yaitu digitalisasi dan perubahan sosial. Yang pertama, transformasi di dunia kerja. Digitalisasi telah mengubah cara kerja tradisional, bekerja jarak jauh, fleksibilitas kerja, dan otomatisasi telah menjadi lebih umum. Beberapa perubahan besar meliputi otomatisasi dan kehilangan pekerjaan. Otomatisasi merujuk pada penggunaan teknologi seperti perangkat lunak, robot, dan kecerdasan buatan untuk menggantikan tugas atau pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Proses ini memungkinkan peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, dan peningkatan kualitas produk dan layanan.
Yang kedua, kecakapan digital. Kecakapan digital adalah kemampuan untuk menggunakan perangkat digital, aplikasi, dan teknologi informasi secara efisien atau efektif. Kecakapan ini meliputi kemampuan untuk mengoperasikan perangkat keras seperti komputer dan smartphone, menggunakan perangkat lunak seperti aplikasi perkantoran dan alat komunikasi, dan media sosial, serta memahami aspek keamanan dan etika digital. Yang kedua, perubahan dalam interaksi sosial. Perubahan dalam interaksi sosial di era digital ditandai oleh pergeseran dari komunikasi tatap muka ke interaksi melalui platform digital seperti media sosial dan aplikasi pesan. Hal ini memungkinkan orang untuk terhubung secara instan tanpa batas waktu dan tempat, namun juga mengurangi kualitas hubungan interpersonal dan interaksi langsung. Adapun dampak teknologi pada struktur sosial dan ekonomi, yang pertama, perubahan dalam struktur pekerjaan. Dengan kemajuan teknologi informasi, pekerjaan jarak jauh atau remote working kini menjadi lebih mudah diakses. Alat seperti email, aplikasi kolaborasi seperti Google Dokumen, Microsoft, Zoom, dan sistem manajemen proyek berbasis cloud memungkinkan orang untuk bekerja dari mana saja. Contohnya pada pandemi COVID-19 mempercepat transisi ini, di mana banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka beralih ke virtual. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi. Dampaknya, kesenjangan digital ini memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Mereka yang tidak memiliki akses ke internet atau teknologi digital modern akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan pendidikan di dunia kerja dan peluang ekonomi. Misalnya, pelajar yang tidak memiliki akses ke perangkat komputer atau internet di daerah pedesaan atau keluarga berpendapatan rendah akan tertinggal dalam akses pendidikan digital yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja yang semakin bergantung pada teknologi. Dan yang terakhir, transformasi industri dan ekonomi adalah jenis ekonomi di mana inovasi dan penggunaan teknologi digital menjadi faktor utama dalam produksi dan distribusi barang dan jasa. Hal ini mencakup sektor-sektor seperti teknologi informasi, vintage e-commerce, serta layanan berbasis digital lainnya. Dampaknya, ekonomi berbasis teknologi mempercepat transformasi banyak industri seperti sektor manufaktur, transformasi, pendidikan, kesehatan, dan keuangan telah banyak bertransformasi melalui teknologi. Contoh nyata dari hal ini adalah penerapan e-commerce yang mengganti toko fisik atau layanan keuangan digital yang mengubah cara orang bertransaksi dan menyimpan uang. Selain itu, digitalisasi di bidang manufaktur seperti penggunaan teknologi seperti Internet of Things dan robotika juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Baik, digitalisasi dan teknologi telah mengubah struktur pekerjaan, memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mendorong transformasi industri menuju ekonomi berbasis teknologi yang telah efisien, namun juga menciptakan tantangan baru. Sedikit kata-kata dari saya, setiap tantangan yang dihadapi di dunia digital adalah kesempatan untuk tumbuh, beradaptasi, dan menciptakan masa depan yang lebih cemerlang. Baik, itulah sedikit penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.